Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 7B yang beranggotakan Nisrina Zulfa Salsabila, Nurul Hayuni, Syifa Nur Alif Istiqomah, dan Teh Hikmatul Aliyah akan mempresentasikan mengenai studi kasus kromatografi gas. Nah, adapun studi kasus ini dilakukan dengan menganalisis 3 jurnal internasional yang berhubungan atau membahas tentang kromatografi gas. Adapun jurnal yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Nisrina. Kepadanya saya persilahkan. Oke, untuk jurnal yang pertama yang akan dibahas yaitu berjudul Characterization of Odorant in Roasted Stem Tea Using Gas Chromatography Mass Spectrometry and Gas Chromatography Analysis, atau dalam bahasa Indonesianya karakterisasi bau dalam teh batang sangrai menggunakan kromatografi gas, analisis spektrometri massa, dan kromatografi gasolaktometri. Jurnal ini dibuat oleh Tetsuya Sasaki, Arina Koshi, Harumi Take, Toshihide Michihata, Masachika Maruya, Toshiki Enomoto pada jurnal Food Chemistry volume 220 halaman 177 sampai 183. Selanjutnya adalah latar belakang. Jurnal ini latar belakangi karena populernya teh sangrai yang dibuat dari daun teh hijau yang disangrai. Nah, ini terkenal di Jepang, namun biasanya dibuat dari daun teh dengan kualitas yang rendah dibandingkan teh hijau lainnya. Nah, namun adanya teh batang panggang ini atau teh batang sangrai biasanya dihasilkan dari batang teh siram pertama atau yang kualitasnya terbaik. Nah, teh batang sangrai ini memiliki rasa khas dan terkenal di Kanazawa, ibu kota prefektur Ishikawa, Jepang. Karakterisasi bau juga dapat membantu meningkatkan kualitas teh panggang atau teh sangrai. Nah, dan karakterisasi bau diharapkan dapat mengklarifikasi efek teh batang panggang atau teh batang sangrai karena telah dilaporkan teh memiliki efek relaksasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama mengetahui karakteristik bau pada teh batang sangrai, lalu mengevaluasi karakteristik teh batang sangrai dengan membandingkan bau utama teh batang sangrai dengan teh daun, dan juga mengevaluasi kandungan asam amino bebas dan katekin dalam teh batang sangrai dan teh daun. Nah, bahannya dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama untuk sampel tehnya. Nah, sampel teh itu digunakan dua macam teh. Yang pertama produk teh batang komersial merek Kenjo Kagaboka Boucha dari produksi Maruhachi Seikajo. Lalu yang satunya lagi menggunakan batang dan daun teh hijau yang berasal dari tanaman teh yang sama dengan produk komersial. Nah, batang dan daun teh itu kemudian disangrai menggunakan mesin sangrai dengan suhu 200 derajat Celcius selama 30 detik. Kondisi pemanggangan sama dengan yang digunakan oleh produk teh komersial. Nah, kelompok selanjutnya yaitu bahan kimianya. Senyawa yang digunakan untuk identifikasi bau ada dimetil sulfit, trimethiloxazol, asetol, 2,5 dimetilpirazin, etilpirazin, 2,3,5 trimetilpirazin, 2,6 diethylpirazin, linalol oxide, lalu ada linalol, lalu ada metil salicylate, linalol oxide, lalu 2 furanil metil, 1 hal pirol, lalu geraboil, beta-ionon, Z-jasmon, furaneol, Z-metil-jasmonate, indol, dan kumarin. Untuk menentukan indeks retensi ini didapat dari gas kromatografinya. Itu menggunakan N-alkana dengan N-nya 6 sampai 25. Lalu ada standar internal untuk analisis GC menggunakan sikloheksanol, lalu ada asam amino dan katekin teh. Metodenya
Secara garis besar, dimulai dari persiapan sampel, lalu dilakukan ekstraksi observative stir bar atau SBSE yang dalam metode ini dilakukan ada desorpsi thermal dan juga analisis pengenceran ekstrak aroma. Lalu ada identifikasi bau, ada analisis bau dengan GCMS atau gas kromatografi mass spektroskopi dan GCO. Lalu ada analisis asam amino bebas dan katekin, dan yang paling terakhir analisis statistik. Yang pertama persiapan sampel. Nah, persiapan sampel dimulai dari menyeduh teh. Air suling mendidih sebanyak 260 ml ditambahkan ke bahan teh sebanyak 6 gram dalam teko. Setelah didiamkan selama 45 detik, campuran tersebut disaring hingga diperoleh seduhan teh. Lalu dilakukan ekstraksi serapan batang aduk. Nah, aroma dalam seduhan teh dianalisis dengan GCMS dan GCO dalam metode ekstraksi sorptive stir bar atau SBSE. 10 ml minuman teh ditambahkan ke sikloheksanol sebagai standar internal untuk mendapatkan konsentrasi sikloheksanol akhir 1 mg per liter. NaCl sebanyak 3 gram ditambahkan ke minuman teh. Lalu batang pengaduk dengan panjang 15 mm dengan lapisan polydimethylsiloxan 500 ml ditambahkan ke dalam minuman teh dan disetimbangkan selama 1 jam pada suhu kamar dengan pengadukan konstan. Setelah itu batang pengaduk dikeluarkan dari minuman teh dan dikeringkan dengan kertas saring. Nah, metode SBSE ini untuk informasi prinsipnya yaitu pemisahan berdasarkan fase silikon dengan fase berair. Analit akan diekstraksi dengan menggunakan batang pengaduk magnet yang dilapisi dengan polydimethylsiloxan atau PDMS. Tahapannya itu ada ekstraksi dan juga desorpsi. Selanjutnya, lanjut ke desorpsi thermal. Masih masuk dalam SBSE. Untuk analisis GCMS dan GCO, batang pengaduk dimasukkan ke dalam unit desorpsi thermal yang dihubungkan ke injektor perangkap dingin atau CIS dan sistem GC. Bau yang diekstraksi desorpsi dari batang pengaduk pada suhu 230 derajat Celcius menggunakan sistem desorpsi thermal. Difokuskan pada 120 derajat Celcius menggunakan cairan N2. Diuapkan pada suhu 230 derajat Celcius di CIS dan diinjeksikan ke dalam kolom kapiler. Desorpsi ini adalah proses pelepasan kembali ion atau molekul yang telah berikatan dengan gugus aktif pada absorben. Lalu setelah dilakukan desorpsi, lanjut ke kromatografi gas, spektrometri massa, dan kromatografi gas olfaktometri. Nah, bau dianalisis menggunakan sistem GC dengan mesin Agilent 7890A yang gambarnya ada di sebelah sini, yang dilengkapi dengan spektrometer massa dan sniffing. Dengan kolom kapiler silika leburan DB-Wax 60 meter 0,25 mm dengan ketebalan film 0,25 mm. Suhu oven diprogram dari 40 derajat Celcius yang bertahan selama 10 menit hingga 230 derajat Celcius yang bertahan selama 12 menit dengan kecepatan 4 derajat Celcius per menit. Nah, rasio pemisahan adalah 1:10 untuk percobaan utama atau dioptimalkan untuk aroma ekstrak dilution analysis atau AEDA. Helium digunakan sebagai gas pembawa pada laju alir linear 1,2 ml per menit. Rasio pemisahan aliran ke sistem spektrometri massa dan spot sniffing adalah 1:1. Spektrum massa diperoleh dengan ionisasi dampak elektron pada kondisi tegangan ionisasi 70 eV dan sumber suhu ion 150 derajat Celcius. Mode analisis spektrum massa adalah mode SCAM. Gas nitrogen dipompa ke dalam pelabuhan sniffing dengan kecepatan 50 ml per menit dan RI dihitung menggunakan metode COVAX. Konsentrasi relatif dari bau dihitung dengan membandingkan area puncak terintegrasi dari setiap senyawa dengan standar internal di mana tadi ya 1 mg per liter sikloheksanol dengan GCMS. Nah, identifikasi bau
Bau diidentifikasi dengan perbandingan spektrum massa referensi di database Wiley dan NIST, lalu RI senyawa otentik atau dalam makalah yang diterbitkan, dan kualitas bau dinilai dengan mengacu pada penelitian sebelumnya tentang bau teh. Lalu ada analisis pengenceran ekstrak aroma. Aroma yang diekstraksi pada batang pengaruh diencarkan menjadi beberapa perbandingan, yaitu 1:16, 1:64, 1:256, 1:1024, dan 1:4096 dengan GC injektor dan TDU dengan fungsi split. Keakuratan rasio pemisahan dikonfirmasi dan membandingkannya dengan nilai pengaturan pemisahan dan loss puncak sikloheksanol. Faktor pengenceran rasa atau FD dan kualitas bau dikonfirmasi oleh 3 panelis yang dilatih menggunakan olfaktometer, TNT, dan Open Essence untuk memeriksa kepekaan dan kemampuan identifikasi indera penciuman untuk diagnosis gangguan penciuman. Lalu ada analisis asam amino bebas dan katekin. Nah, kandungan asam amino bebas dalam minuman teh dianalisis menggunakan autoanaliser asam amino L8900. Katekin dianalisis menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC dengan sistem spektrometri massa LC2010A yang dilengkapi dengan kolom C18. Lalu, komposisi pelarut yang digunakan adalah 0,1% asam format dalam water tetrahidrofuran, perbandingan 95:5, dan asetonitril. Komposisi fase gerak dimulai pada 97% pelarut A dan 3% pelarut B dengan peningkatan linear menjadi 35% pelarut B selama 10 menit. Metode standar eksternal digunakan. Kurva kalibrasi dibuat dari larutan standar katekin mulai dari 0,1 hingga 1 mg per 100 ml. Menginjeksikan 1 ml ke dalam HPLC. Sampel teh diencarkan secara tepat dengan pelarut A. Probe ionisasi elektrosfera dioperasikan dalam mode negatif. Suhu garis desolvasi melengkung atau CDA 200 derajat Celcius. Suhu blok 200 derajat Celcius, tegangan CDL 25 kV dan tegangan probenya 3,5 kV. Aliran gas nitrogen 1,5 liter per menit. Modus pemantauan ion selektif MPZ 289, 305, 441, dan 457 digunakan untuk analisis kuantitatif. Lalu yang paling terakhir dilakukan analisis statistik, di mana perbedaan antara setiap skor sampel dianalisis dengan menggunakan uji T-student. Analisis statistik ini dilakukan dengan menggunakan program spreadsheet atau Microsoft Excel 2013. Lalu hasil dari pembahasan. Nah, tabel 1 adalah tabel dari aroma yang teridentifikasi dari metode GC ini. Terdapat 35 bau kuat yang dimana 28 diantaranya teridentifikasi. Nah, aroma ini terdiri dari aroma rose atau aroma seperti terpanggang gitu, lalu aroma sweet atau aroma-aroma manis, metal, dan juga seperti karamel. Nah, aroma rose ini sebagian besar memiliki struktur kimia pirazin, dan aroma ini memberikan aroma yang sangat kuat pada teh. Nah, lalu ada dimethyl sulfite yang ada di tabel di nomor 1. Nah, ini memiliki kontribusi terhadap rasa teh. Nah, ternyata pirazin dan juga dimethyl sulfite itu ditemukan juga pada teh-teh dengan harga yang mahal dengan kualitas bagus. Maka teh batang sangrai ini disimpulkan mempunyai kualitas yang hampir sama bagusnya dengan kualitas-kualitas teh yang mahal atau teh yang memiliki kualitas bagus. Lalu selanjutnya tabel 2, di sini ada tabel rasio peak dari
uh, wangi atau aroma yang utama. Nah, di sini jadi 3 aroma utamanya itu adalah rose, floral, dan sweet. Nah, dari rose, floral, dan sweet ini dipilih aroma yang memiliki FD tertinggi. Nah, di sini ada 5 aroma dengan FD tertinggi, lalu ada 2 aroma floral dengan FD tertinggi dan 1 aroma manis dengan FD tertinggi. Nah, di sini teh batang sangrai kira-kira mempunyai 1,6 kali lebih kaya pirazin daripada teh daun sangrai. Ini menunjukkan bahwa teh batang sangrai memiliki rasa yang lebih kaya daripada teh daun. Jadi, kan tadi itu yang dipakai itu batang dan juga daunnya. Nah, mereka sama-sama disangrai dan dianalisis aromanya. Ditemukan bahwa yang batang itu memiliki 1,6 kali lebih kaya pirazinnya atau yang mengandung aroma rose-nya. Lalu terdapat 4,1 dan 3,6 kali lebih banyak geraniol dan linalol pada teh batang sangrai dibandingkan pada teh daun sangrai. Kadar furaneol atau bau manis 1,5 lebih tinggi pada teh batang sangrai dibandingkan pada teh daun sangrai. Maka secara khusus tingkat aroma bunga dalam teh batang panggang ini atau teh batang sangrai kira-kira 4 kali lipat dari teh daun panggang. Aroma ini diduga berkontribusi kuat pada rasa teh sangrai karena faktor FD-nya yang tinggi. Lalu di sini ada perubahan pada bau khas dalam memanggang atau merosting batang dan juga daun teh. Di sini ada 2 grafik di mana ada yang green tea atau yang tidak di roasting dan juga ada yang di roasting. Nah, di sini ada mengandung 2 etil 3,5 dimetilpirazin ya. Lalu pirazin diproduksi. Jadi pirazin ini diproduksi dengan proses pemanasan melalui reaksi Maillard. Pembentukan pirazin dihasilkan dari interaksi asam amino dan gula produksi melalui degradasi Stecker. Kondensasi 2 senyawa aminokarbonil yang dihasilkan dari reaksi Stecker menghasilkan dehidropirin yang merupakan produk antara dalam pembentukan pirazin. Selain itu, amida yang mengandung asam amino bebas seperti glutamin dapat diubah menjadi pirazin tingkat tinggi dibandingkan dengan asam amino bebas lainnya. Nah, di sini dilihat ya, ini kan menunjukkan kandungan pirazinnya. Nah, di sini yang A itu kan batang, yang B itu daun. Nah, yang batang ini memiliki kadar pirazin yang lebih tinggi. Nah, maka karena pirazin itu dibentuk dari asam amino dan gula produksi, maka teh batang hijau sebagai bahan baku teh batang sangrai diharapkan banyak mengandung asam amino bebas, terutama amida yang mengandung asam amino dan gula. Selanjutnya, ya grafik C dan D ini. Di grafik C, ini grafik yang menunjukkan teh mengandung geraniol dan yang D menunjukkan teh mengandung linalol. Konsentrasi geraniol dan linalol 3-5 kali lebih tinggi pada teh batang dibandingkan pada teh daun, baik dipanggang maupun tidak. Dapat dilihat dari grafik yang ada ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa proses pemanggangan merusak jaringan seluler bahan baku teh sehingga meningkatkan efisiensi ekstraksi geraniol dan juga linalol. Selanjutnya, grafik terakhir yaitu grafik yang menunjukkan kandungan furaneol. Nah, furaneol ini diketahui dihasilkan dalam proses pemanasan melalui reaksi Maillard juga. Furaneol dapat dibentuk dari heksosa seperti glukosa melalui reduksi metilglyoxal yang dapat dilanjutkan dengan reaksi Stecker dengan asam amino. Di sisi lain, furaneol dapat dibentuk melalui siklisasi heksosa utuh di hadapan asam amino. Jadi intinya furaneol juga dibentuk oleh asam amino. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa teh batang sangrai mengandung 1,5 kali lebih banyak furaneol dibandingkan dengan teh daun sangrai.
Dengan demikian, teh batang hijau diharapkan mengandung banyak asam amino dan gula. Lalu ada pengaruh roasting terhadap kandungan asam amino bebas dan katekin. Nah, asam amino bebas dan katekin adalah komponen rasa utama dalam teh, dan asam amino bebas adalah prekursor untuk reaksi melat yang menghasilkan tirazin dan furaniol. Nah, di sini ada tabel konsentrasi dari asam amino pada teh yang belum di roasting dan yang sudah di roasting, baik yang dari batang maupun dari daun. Nah, di sini kadar teanin dari yang batang itu lebih tinggi daripada yang daun, sehingga tingginya kadar tirazin dalam teh batang itu karena teh batang hijau mengandung teanin dan glutamin yang tinggi, sehingga pirazin dan furaniolnya juga akan lebih banyak dan mempengaruhi aroma teh tersebut. Nah, di sini ada tabel konsentrasi katekin di teh yang tidak di roasting dan yang sudah di roasting. Dari proses pemanggangan, konsentrasi senyawa katekin total pada batang dan daun teh sangrai menurun. Sebaliknya, CGC, CG, dan GCG meningkat pada batang dan daun teh setelah pemanggangan. Nah, baik dalam teh hijau maupun teh panggang, kadar total katekin dalam teh batang lebih rendah dibandingkan dengan teh daun. Hasil ini menunjukkan bahwa astringensi pada teh batang lebih lemah dibandingkan dengan teh daun, yang berarti teh batang sangrai mudah untuk ditelan atau mudah untuk dicerna. Nah, kesimpulannya, ditemukan bahwa kuat dalam teh batang panggang menggunakan GCMS dan GCO dengan AEDA dan menyelidiki perbedaan bau antara teh batang dan daun panggang menggunakan GCMS. Beberapa senyawa pirazin seperti 2-etil 3,5-dimetilpirazin menunjukkan faktor FD tinggi dan ditemukan dalam jumlah yang lebih tinggi dalam teh batang panggang. Dibandingkan dengan teh daun panggang, karena bahan bakunya, teh batang hijau banyak mengandung asam amino bebas yang merupakan prekursor pirazin. Geraniol dan linalol yang memiliki faktor FD tinggi dan bau bunga juga ditemukan dalam konsentrasi yang lebih tinggi pada teh batang sangrai dibandingkan dengan teh daun sangrai. Geraniol dan linalol meningkat dalam proses pemanggangan, yang dapat merusak jaringan seluler bahan baku teh dan menguraikan glikosida terpenoid. Nah, teh batang sangrai ternyata kaya rasa dengan aroma gurih, panggang atau manis, meskipun batang teh dianggap sebagai produk sampingan, limbah dari proses produksi teh komersial. Oleh karena itu, batang teh mungkin berguna untuk menambah rasa pada jenis teh lainnya seperti teh hitam dan teh polong. Cukup sekian analisis jurnal yang pertama, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih, Nisrin. Hasil analisis jurnal yang kedua yang akan dijelaskan oleh Saudari Siva. Padanya saya persilahkan. Yang selanjutnya yaitu analisis jurnal dengan judul Simulation, Trace Identification and Quantification of Common Types of Microplastic in Environment Samples by Pyrolysis, Gas Chromatography, Mass Spectrometry. Atau kalau di bahasa Indonesia kan identifikasi jejak simultan dan kuantifikasi common jenis mikroplastik dalam sampel lingkungan dengan pirolisis, gas kromatografi, dan spektrometri massa. Next. Nah, latar belakang dari jurnal ini yaitu sejak tahun 1950-an ada sekitar 6,46 miliar ton plastik telah diproduksi di seluruh dunia. Dengan kisaran 1 tahun saja, yaitu pada tahun 2014, sebanyak 311 juta ton plastik
diproduksi, mikroplastik masih tetap meningkat. Nah, perkiraan konservatif memperkirakan bahwa sekitar 10% dari semua produk plastik itu akan berakhir di lautan. Alasan utama untuk hal itu yaitu karena pengolahan limbah yang tidak memadai dan konsumen akhir yang kurang tercermin atau sering atau terbiasa membuang limbah sembarangan. Nah, perkiraan menunjukkan bahwa tahun 2010 saja antara 4,8 dan 12,7 juta ton sampah plastik dari darat masuk ke dalam samudra. Perhatian pada sampah plastik pun terutama pada mikroplastik yang lebih kecil dari 5 mm telah meningkat pesat belakangan ini. Proporsi plastik makro dan sampah laut mendatar belakangan ini dan menunjukkan bahwa mikroplastik meningkat terus-menerus karena proses fragmentasi sampah plastik yang diubah dan tambahan masukan partikel mikroteknis dari berbagai sumber. Meskipun dampak mikroplastik terhadap lingkungan tumbuh bersama ukuran partikel yang menurun spesifik, praktis dan selektif pendekatan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif individu plastik dan sampel lingkungan pada skala submilimeter terbilang masih kurang. Nah, untuk hal itu digunakanlah alat yang bernama FTIR dan teknik Raman. FTIR dan teknik Raman ini adalah yang paling umum digunakan untuk mengidentifikasi berbagai jenis polimer setelah optik pemilihan awal partikel yang mencolok. Pencitraan baru-baru ini teknik telah menjadi populer yang memungkinkan hampir pemindaian otomatis dari sampel yang disiapkan untuk karakteristik pita absorpsi dan polimer terpilih. Namun teknik ini banyak memakan waktu karena waktu analisis meningkat secara substansial dengan ukuran partikel yang menurun, sehingga digunakanlah kromatografi gas pirolisis dalam kombinasi dengan massa spektrometri atau PGCMS. PGCMS ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi yang andal partikel plastik yang diisolasi dengan menganalisis karakteristik produknya, dan itu bisa diterapkan di industri polimer. Teknik ini menjadi sangat populer namun jarang digunakan untuk mendeteksi plastik yang masuk ke sampel lingkungan. Nah, PGCMS ini diciptakan untuk melengkapi teknik yang atas tadi yang FTIR dan teknik Raman. Next. Lanjut ke bagian eksperimental. Yang pertama itu ada identifikasi polimer. Nah, untuk secara tegas mengidentifikasi lajang polimer dalam indikator spesifik sampel alami yang kompleks, senyawa untuk setiap polimer dibutuhkan. Oleh karena itu, database dari polimer yang berbeda ada PE, PP, PS, PPC, PA6, PMMA, PET, dan PC dibuat dengan mengukur standar polimer dan dalam formal beberapa kasus tambahan polimer ke produk konsumen dengan pirolisis langsung dan termokemolisis masing-masing. Yang kedua itu ada kalibrasi. Nah, untuk mendapatkan pirolisis kurva kalibrasi eksternal, target disiapkan dengan menambahkan Al2O3 sebagai matriks pengenceran inert antara 0,4 dan 1070 mg standar polimer ditimbang langsung ke target pirolisis menggunakan cubis ultramikro saldo MSE2 7S00DM. Lalu ditambahkan TMAH. Nah, selanjutnya di polimer standar itu diukur secara individual dan dalam campuran. Selanjutnya ada contoh pembersihan. Nah, contoh pembersihan ini perlakuan sampel diadaptasi dan dioptimalkan sesuai dengan metode yang ada. Sampel secara enzimatis dan kimiawi dicerna secara keseluruhan melalui suksesi SDS, protease, kitinase, dan H2O. H2O2 pengobatan untuk menghapus matriks biologi sebanyak mungkin dan prakonsentrasi potensi kandungan mikroplastik. Kemudian sampel dikeringkan, divakum, dihilangkan dengan beberapa mililiter bensin ether. Nah, dalam kasus sampel ikan bentuk yang tinggi ini, kandungan pasir membuat pemisahan densitas tambahan dengan larutan natrium iodida.
Lalu semuanya itu dan langkah pencucian, lalu semua perawatan dan langkah pencucian dilakukan di wadah yang sama, hampir sepanjang waktu ditutup dengan aluminium foil untuk mencegah sekunder terkontaminasi dengan plastik dan serat dari udara sekitarnya. Selanjutnya ke hasil dan pembahasan. Yang pertama itu identifikasi polimer dan senyawa indikator pilihan. Nah, jika piralis dilakukan setelah penambahan TMAH, bentar. Yang pertama itu ada identifikasi polimer dan senyawa indikator pilihan. Nah, karena masing-masing polimer itu yang mendasarinya berbeda-beda, maka karakteristik mekanisme dekomposisi pirogram pun bervariasi dalam hal yang dihasilkan produk, nomor sinyal, dan intensitas terkaitnya. Nah, jika pirolisis dilakukan setelah penambahan TMAH, perilaku pirolitik tetap tidak berpengaruh untuk PE, PP, PS, dan PPC, sedangkan untuk PET, PMMA, PC, dan PA6 akan berubah. Karena maksud penelitian pada jurnal ini yaitu untuk mengupayakan agar deteksi jejak simultan dari sebagian besar polimer yang dipilih produk pirolis intensif diinginkan untuk yang lebih sensitif yang dapat mendeteksi polimer. Yang kedua ada potensi gangguan matriks. Untuk menjelaskan potensi gangguan dengan plastik secara proses pirolitik, semua seleksi dari polimer alam itu yaitu kitin, fragmen dari isi perut sampel ikan yang telah diolah sebelumnya, kopepoda kering sebelum dan sesudah pretreatment, enzimatis dan oksidatifmen, selulosa, jaring laboratorium, dan kayu pinus, wol, dan kapas, serat tekstil, pirolisis dengan penambahan TMAH. Indikatornya senyawa ini yaitu PP, PET, PUR, PA6, dan PMMA tidak berpengaruh oleh produk pirolisis dari biopolimer yang diuji. Nah, yang terakhir itu ada eksperimen, yang selanjutnya ada eksperimen speaking dan pemulihan. Untuk menentukan apakah ada kerugian selama pembersihan sampel secara keseluruhan, file homogenisasi dan proses penggilingan atau transfer sampel ke dalam target pirolisis, jumlah yang diketahui polimer ditambahkan ke sampel yang berbeda pada tiga kritis langkah pemprosesan. Yang pertama itu, perut ikan pertama atau saluran GI langsung dibubuhi sebelum perlakuan awal, sampel enzimatis oksidatif. Yang kedua, speaking dilakukan setelah digesti tetapi sebelumnya homogenisasi dan transfer sampel dilakukan ke target pirolisis. Yang ketiga, standar yang ditambahkan setelah transfer sampel ke target pirolisis. Terus yang terakhir ada harus mengungkapkan pengaruh apapun biopolimer sampel yang tersisa di senyawa indikator. Yang selanjutnya, yang terakhir itu ada potensi metode. Nah, menentukan sepenuhnya proses ikan yang berduri ke sampel ikan non-speak untuk menggambarkan penentuan MP dengan PYG-CMS. Kromatogram ion indikator yang dipilih dari sampel adalah yang ketika dibandingkan dengan standar polimer masing-masing sesuai dan tidak adanya kontaminasi mikroplastik sekunder. Sampel berduri menunjukkan pemulihan mikroplastik yang berhasil menggunakan indikator seperti PP, PE, dan PET yang ditunjukkan dengan masing-masing ion indikator kromatogram. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Saudara Sipa. Untuk analisis jurnal yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Nurul. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis jurnal yang ketiga, yaitu mengenai detection of volatile compounds produced by Pseudomonas aeruginosa isolate from UTI patient by gas chromatography mass spectrometry. Jurnal ini dilakukan oleh Nadia Altaye, Muhammad Jawad Kadim, dan Imad Hadi Hamid pada tahun 2016. Nah, artinya itu deteksi senyawa volatil yang dihasilkan Pseudomonas aeruginosa yang diisolasi dari penderita ISK atau infeksi saluran kemih dengan kromatografi gas spektrofotometri massa. Untuk yang pertama yaitu latar belakang atau pengantar. Pseudomonas aeruginosa merupakan
bakteri gram negatif umum yang membentuk patogen terkait dengan perangkat medis. Bakteri ini bersifat patogen oportunistik atau patogen yang bisa menyerang, artinya bisa menyebabkan penyakit atau infeksi yang serius pada orang yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah dan tidak akan menyerang bagi orang yang sehat atau memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik. Bakteri ini bentuknya itu batang, bisa dilihat pada gambar yang ada dalam slide. Kemudian bisa kita temukan di tanah dan lingkungan berair atau lembab. Selain itu, bakteri ini bisa juga kita temukan dalam urin, darah, dan lain sebagainya, serta dapat menimbulkan infeksi pada saluran pernapasan, kantung kencing, telinga, dan kulit. Pada pernapasan, bakteri ini akan mengakibatkan pneumonia nekrotika. Lalu jika masuk melalui kateter dan instrumen bisa menyebabkan infeksi saluran kemih. Dan jika pada luka bakar atau luka lainnya bisa menghasilkan nanah menjadi berwarna hijau biru. Salah satu penyakit yang timbul akibat bakteri Pseudomonas aeruginosa yaitu ISK atau infeksi saluran kemih. Next. Nah, suatu penelitian telah menyebutkan bahwa Pseudomonas aeruginosa itu menyumbang sekitar 10% sampai 20% dari semua infeksi yang terdapat di rumah sakit. Infeksi nosokomial ini diperkirakan terjadi setiap tahun pada 1,75 juta pasien rawat inap di seluruh Eropa yang mengakibatkan 175.000 kematian. Pseudomonas aeruginosa ini merupakan bakteri patogen nomor 4 yang paling banyak ditemukan dari semua infeksi yang didapat di rumah sakit. Infeksi terkait kateter urin yaitu bentuk infeksi nosokomial yang paling umum dengan lebih dari 1 juta kasus setahun di Amerika Serikat. Infeksi nosokomial yaitu infeksi suatu organisme pada jaringan atau cairan tubuh yang disertai suatu gejala klinis baik lokal maupun sistemik. Infeksi ini muncul dapat terjadi selama masa perawatan di rumah sakit. Nah, apa saja penyebabnya? Penyebabnya itu bisa beraneka ragam. Bisa karena mikroorganisme yang terdapat pada pasien berpindah ke pasien yang lain, bisa pasien ke perawat, dan lain sebagainya. Bisa juga dari peralatan yang digunakan di rumah sakit, dan masih banyak penyebab yang lainnya. Nah, bagian dari bakteri Pseudomonas itu ada yang bersifat virulensi. Apa itu virulensi? Virulensi itu derajat kemampuan suatu patogen oportunistik untuk menyebabkan penyakit. Nah, antara lain itu ada pili, flagella, lipopolisakarida, dan alginat. Nah, adanya flagella fungsional dalam bakteri Pseudomonas aeruginosa memungkinkan bakteri tersebut bisa berenang dan mengatasi gaya elektrostatik tolak yang mungkin ada antara permukaan sel dan permukaan material atau film pengkondisi inang. Peningkatan mortalitas ini mungkin mencerminkan penyakit yang mendasar lebih parah atau dapat dikaitkan dengan virulensi organisme yang lebih besar. Next. Nah, untuk selanjutnya ini ada gambar dari senyawa kimia bioaktif yang teridentifikasi pada ekstrak metanol Pseudomonas aeruginosa. Nah, gambar di sini ini diambil dari jurnal, namun tidak dimasukkan semuanya. Ini hanya sebagian yang dimasukkan. Yang pertama ada oksimetoxyphenyl. Nah, ini sebagai antibakteri. Lalu yang kedua itu ada edulan 2 sebagai antibakteri juga. Kemudian yang ketiga ada 1-metil, 4-nitrometil, piperidinol itu sebagai agen anti kanker. Lalu ada acetamide, N-metil, N-fluorometil, 1-pyrrolidil muri itu sebagai antimikroba. Lalu ada oksaspirol nonana itu sebagai anti-inflamatori. Kemudian ada otrahidrokromin. Nah, untuk strukturnya bisa dilihat sendiri ya pada gambar yang ada dalam slide. Next. Nah,
Selanjutnya ada 3,7 diazabisiklo-nonana, 9,9 dimetil. Lalu ada aziridil polipilidin tetrahidrofurfurilamin, itu sebagai antiinflamasi juga sebagai antioksidan. Lalu ada butilimino dimetilpropil, itu sebagai aktivitas antibakteri. Lalu ada benzena metanol aminopropoksi 3-metil, itu sebagai aktivitas anti-inflamasi. Lalu ada 9 boradisiklo 3,31 nonana 9-metil-tio, itu sebagai antibakteri dan aktivitas farmakologis. Lalu ada butanamida 3-propionil hidrazon, itu sebagai antitumor. Untuk gambarnya bisa dilihat di slide itu untuk struktur dari senyawa-senyawa kimia bioaktif yang teridentifikasi pada ekstrak metanol Pseudomonas aeruginosa. Next. Lalu ada ini di tiokarbamat itu sebagai antibakterial dan aktivitas anti jamur. Kemudian ada kristationinin itu sebagai antiinflamasi, kemudian ada deoksispergualin sebagai antitumor, kemudian ada diaminoheptandioik acid, lalu ada glisil dan ada hidroksipenazin. Next. Untuk selanjutnya ada tabel dari aktivitas anti jamur produk metabolit Pseudomonas aeruginosa. Nah, bisa dilihat itu ada beberapa jamur untuk angkanya seperti yang tertera pada slide. Nah, nilai rata-rata angka 3 itu adalah diameter zona hambat pada ekstrak kasar 100 mg per mili dan 30 mg per mili. Selanjutnya mengenai bahan dan metode. Yang pertama, metode deteksi metabolit sekunder. Subkultur tersebut diperoleh pada nutrien agar selama 40 jam pada 22 derajat Celcius. Nah, fungsi agar ini yaitu sebagai media kultur bakteri dan jamur. Agar merupakan senyawa poligalaktosa yang diekstrak dari beberapa jenis ganggang merah tertentu. Nah, namun tidak sembarang agar yang bisa digunakan sebagai media kultur harus memenuhi beberapa syarat tertentu dan harus murni. Prosedur yang kedua yaitu campuran diinkubasi pada suhu 4 derajat Celcius selama 10 menit, lalu campuran dikocok selama 10 menit pada kecepatan 130 rpm. Lalu metabolit dipisahkan dari kultur cair dan diuapkan sampai kering dengan rotary evaporator pada suhu 45 derajat Celcius. Residu dilarutkan dalam 1 ml metanol dan terakhir residu disaring melalui siring filter 0,2 μm dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius selama 24 jam sebelum digunakan untuk spektrometri mass kromatografi gas. Nah, identifikasi komponen tersebut didasarkan pada perbandingan spektrum massa dengan nilai pada spektral massa NIST. Next. Nah, coba kita perhatikan, itu adalah tabel dari zona hambat dalam satuan milimeter, uji beda senyawa bioaktif dan standar antibiotik tanaman obat terhadap Pseudomonas aeruginosa. Ada Zingiber officinal, kemudian Nerium Olander, kemudian ada Ricinus communis, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Nurul. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Nurul karena tadi belum selesai ya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pengumpulan dan persiapan material tumbuhan. Nah, perlu diketahui dari berdasarkan hasil analisis jurnal yang ketiga, nah di sini bukan hanya mengekstraksi senyawa bioaktif dari Pseudomonas aeruginosus. Nah, tapi di sini juga dideteksi bagaimana pengaruh beberapa tumbuhan obat
seperti Zingiber officinale, Nerum oleander, Ricinus communis, dan sebagainya terhadap aktivitas Pseudomonas tadi. Oleh karena itu, ada beberapa metode atau perlakuan yang dilakukan terhadap material tumbuhan. Di sini ada yang pertama, pengumpulan dan persiapan material tumbuhan. Nah, di sini daun-daun dari tumbuhan tadi yang berjumlah sekitar 20-an lebih dikeringkan pada suhu ruangan dalam waktu 10 hari. Kemudian setelah daun benar-benar kering, daun ditumbuk dengan menggunakan mortar dan alu yang bersih. Hasil tumbukan kemudian disaring. Nah, serbuk halus yang dihasilkan dikemas dalam wadah kedap udara untuk menghindari kelembapan dan disimpan pada suhu ruang. Next. Nah, yang selanjutnya itu di sini jelaskan langkah-langkah dalam mengekstraksi senyawa kimia bioaktif dari Pseudomonas aerogenesa dengan menggunakan GCMS atau kromatografi gas spektroskopi massa. Nah, analisis ini dilakukan dengan menggunakan GCMS dengan tipe Agilian 789A yang dilengkapi dengan kolom DB5MS dengan ukuran 30 meter dikali 0,25 mm ID, ketebalan film 0,25 mikrometer, kemudian J dan W scientific Folsom CA. Nah, suhu oven ini telah diprogram sebagaimana analisis yang sebelumnya. Tadi telah diprogram seperti yang disini katakan. Kemudian helium digunakan sebagai gas pembawa pada kecepatan 1 mililiter per menit. Nah, limbah dari kolom GC dikenalkan langsung pada sumber MS melalui jalur transfer. Selanjutnya, komponen diidentifikasi dengan membandingkan waktu retensinya dengan database spektral massa sampel yang asli. Next. Nah, penentuan aktivitas antibakteri dan anti jamur. Nah, jadi di sini dilakukan juga percobaan pengaruh aktivitas antibakteri dan anti jamur yang dihasilkan oleh beberapa tumbuhan obat terhadap aktivitas bakteri Pseudomonas tadi. Nah, yang pertama itu Wales berdiameter 5 mm dipotong dari agar dengan menggunakan penggerek gabus steril dan 25 ml larutan sampel telah dimasukkan ke dalam Wales. Adapun sampelnya, nah 25 ml larutan sampel itu yaitu tumbuhan tadi, yaitu yang terdiri dari Quercus infectoria, Piper nigrum, Mentha viridis, Zingiber officinale, dan sebagainya. Nah, plat ini diinkubasi selama 48 jam pada suhu ruang. Next. Nah, aktivitas antimikroba dievaluasi dengan mengukur zona hambatan terhadap tes mikroorganisme. Adapun metanol digunakan sebagai larutan pengontrol, sementara itu amphotericin B dan fluconazole digunakan sebagai referensi agen anti jamur. Tes ini dilakukan secara triplet. Kemudian aktivitas anti jamur dievaluasi dengan mengukur diameter zona hambatan yang telah diobservasi selama 48 jam inkubasi. Yang selanjutnya ada analisis data. Nah, semua pengukuran diulang masing-masing 3 kali uji dan hasilnya disajikan sebagai min atau rata-rata plus minus SD dan min atau rata-rata plus minus SE. Seperangkat software statistik IBMS PSS versi 20 digunakan untuk menganalisis statistik persentase hambatan dan insiden penyakit serta tingkat keparahan pada masing-masing kasus. Next. Nah, penjelasan diskusi. Nah, kromatografi gas dan analisis kromatografi massa senyawa dilakukan pada ekstrak Pseudomonas aerogenesa yang diperlihatkan pada tabel 1 kromatogram GCMS. Nah, tadi kan senyawa bioaktif, tadi kan Pseudomonas itu diekstraksi kemudian menggunakan GCMS dan menghasilkan peak seperti ini. Peak ini dari 29 puncak senyawa terdeteksi diperlihatkan pada gambar 1. Nah, peak ini menunjukkan senyawa-senyawa bioaktif yang berhasil diidentifikasi dari mikroba Pseudomonas tadi. Adapun senyawa-senyawanya tadi telah dijelaskan oleh Nurul gambar-gambar strukturnya. Next. Nah, peak ini tentukan menjadi oksimetoksi, ini cukup banyak ya, ada 29, dan telah saya sebutkan juga bahwa
bentuk-bentuk senyawa bioaktif ini tadi telah dijelaskan oleh Nurul. Next. Nah, berdasarkan percobaan tadi diketahui bahwa hasil dari aktivitas anti jamur yang dihasilkan oleh Pseudomonas aeruginisa menunjukkan bahwa senyawa volatil sangat efektif untuk menekan pertumbuhan Aspergillus fumigatus. Kemudian, Pseudomonas aeruginisa memproduksi banyak metabolit sekunder penting dengan aktivitas biologis yang tinggi. Tadi ada sekitar 20 volatil. Kemudian berdasarkan pentingnya penggunaan senyawa bioaktif dalam farmasi untuk menghasilkan obat-obatan dalam pengobatan berbagai penyakit, pemurnian senyawa yang dihasilkan Pseudomonas aeruginisa tentu akan berguna. Kemudian pembentukan zona maksimum dalam melawan Aspergillus fumigatus, yaitu tabel 2 dalam Wales agar metode difusi tanaman obat terpilih efektif melawan Staphylococcus aureus. Next. Nah, pada tabel 3 yaitu Punica granatum atau tumbuhan ini mentah. Nah, tadi kan dilakukan juga untuk mengetahui bagaimana pengaruh antimikroba dan anti jamur yang dihasilkan beberapa tumbuhan terhadap Pseudomonas. Nah, ini hasilnya yaitu pada tabel 3, Punica granatum mentah sangat-sangat efektif dalam melawan Pseudomonas aeruginisa. Pseudomonas aeruginisa juga ditemukan sensitif terhadap semua tumbuhan obat uji dan kebanyakan sebanding dengan standar anti jamur referensi, yaitu obat amphotericin B dan fluconazole sampai batas tertentu. Nah, oleh karena itu, baru-baru ini ditunjukkan bahwa senyawa organik yang mudah menguap atau senyawa organik volatil yang dihasilkan bakteri seperti terpenoid, fenilpropanoid, dan turun asam lemak dapat mempengaruhi pertumbuhan beberapa jamur, serta umumnya mempengaruhi jaringan komunikasi inter dan intraorganisme. Next. Nah, berdasarkan percobaan tadi, maka dapat disimpulkan 29 senyawa kimia bioaktif yang terbentuk atau terdeteksi telah diidentifikasi dari ekstrak metanol Pseudomonas aeruginisa dengan kromatografi gas dan spektroskopi massa atau GCMS. Nah, evaluasi anti jamur dan antibakteri dari produk metabolit sekunder Pseudomonas aeruginisa membentuk platform utama. Untuk selanjutnya dapat dilakukan investigasi fitokimikal dan farmakologikal untuk pengembangan senyawa antimikroba potensi baru. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.